sih tujuan berinvestasi dan kenapa harus di reksadana? Hello, welcome back to my channel SKA Investment, Self-Knowledge and Asset Investment. Di kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar gimana cara milih reksadana. Sebelumnya, mohon bantuan teman-teman semua untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Semoga dengan bantuan kalian semua, kita dapat bersama-sama memajukan masyarakat Indonesia dengan cara mulai berinvestasi. Sebelumnya, pastikan dulu kalian udah nonton video aku yang sebelumnya ya, yang judulnya investasi untuk pemula, supaya kalian udah ngerti apa sih tujuan berinvestasi dan kenapa harus di reksadana. Pertama-tama kita akan membahas dulu jenis-jenis reksadana. Pada umumnya ada 5 jenis reksadana, dan reksadana ini ada yang versi syariah dan konvensionalnya. Yang pertama adalah reksadana pasar uang atau singkatan dari RDPU yang return dan resikonya paling rendah dibanding dengan reksadana yang lain. Istilahnya low risk, low return. Isinya adalah semua surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, misalnya obligasi dan deposito. Reksadana pasar uang kalau dilihat dari grafiknya sangat stabil dan selalu naik dengan return 5-7% per tahun. Reksadana ini cocok buat kamu yang punya impian yang kurang dari 1 tahun. Kalau deposito di bank, bunganya sekitar 3%-an aja dan hanya bisa ditarik pada saat jatuh tempo. Kalau reksadana pasar uang mau ditarik kapanpun bisa, sesuai dengan hari kerja. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap yang return dan resikonya lebih tinggi sedikit dari reksadana pasar uang tadi. Returnnya sekitar 8-12% per tahun. Di produk ini 80% dana kita dialokasikan ke produk yang sifatnya berupa obligasi atau utang. Dilihat dari grafiknya, reksadana pendapatan tetap ini sedikit lebih fluktuatif, cocok untuk kamu yang punya impian jangka menengah 1-3 tahun, misalnya untuk beli rumah, kendaraan, dan aset-aset lainnya. Yang ketiga adalah reksadana saham. Saham adalah bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan, walaupun hanya 0,0000 sekian persen saja. Reksadana ini tergolong high risk, high return. Return yang diberikan per tahun sekitar 10-20%, tapi reksadana ini bisa naik dan turun. 80% dana kita dialokasikan ke saham. Dilihat dari grafik, reksadana ini pergerakannya sedikit liar dan lebih fluktuatif dibanding dengan reksadana lainnya. Reksadana ini lebih cocok untuk kamu yang punya impian lebih dari 5 tahun, misalnya untuk dana pensiun, dana pendidikan anak, dan lainnya. Yang keempat adalah reksadana campuran. Ini adalah reksadana yang di dalamnya merupakan campuran dari reksadana pasar uang, reksadana saham, dan reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Dana kita bisa aja 80%-nya dialokasikan ke saham, obligasi, atau pasar uang sesuai dengan namanya, yang pasti tergantung dengan kondisi marketnya. Reksadana campuran ini tergolong ke medium risk, medium return. Resiko dan return yang diberikan adalah tingkat menengah, dengan return sekitar 8-20% per tahun. Pergerakannya tidak sefluktuatif reksadana saham. Reksadana campuran ini cocok untuk kamu yang punya mimpi dan impian 3-5 tahun. Dan yang terakhir dan yang terbaru dan sangat terkenal di luar negeri yaitu reksadana indeks. Isinya adalah saham dan obligasi yang mengikuti indeks. Indeks yang dimaksud di sini seperti LQ45, IDX30, dan lainnya. Perbedaannya dengan 4 reksadana sebelumnya adalah manajer investasi dari reksadana indeks ini dikelola secara pasif. Kalau manajer investasi dari 4 reksadana sebelumnya dikelola secara aktif. Mereka yang memilih sendiri saham dan obligasi apa yang mau dibeli. Sehingga reksadana indeks ini sering disebut juga sebagai passive investing. Jadi, reksadana ini udah otomatis mengikuti indeks yang telah dipilih sejak awal. Resiko dan return yang diberikan antara tingkat menengah ke atas, cocok untuk kamu yang punya impian 3-5 tahun. Jadi, kalau mau mulai, harus pilih reksadana yang mana yang bagus. Sesuaikan aja dengan tujuan keuangan dan profil resiko kamu aja, karena setiap orang tidak bisa disamakan. Kalau kamu yang tidak siap dengan resiko yang terlalu tinggi, kamu mungkin bisa pilih reksadana pasar uang. Kalau kamu yang mau mendapatkan return yang lebih tinggi, mungkin bisa pilih reksadana campuran, pendapatan tetap, ataupun yang lainnya. Kalau aku tipenya lebih tertarik dengan return yang lebih tinggi, dan aku juga siap menerima resiko atas keputusan yang udah aku
ambil. Jadi aku lebih cocok ke reksadana campuran. Kalau kamu mau mulai berinvestasi di reksadana, kamu bisa menggunakan aplikasi seperti Bareksa, Bibit, dan Ajaib. Registrasinya 100% online dan gratis. Kalau kamu mau pakai Ajaib, yuk pakai kode referral aku supaya bisa dapat saham gratis dan reksadana gratis dari Ajaib. Semoga sharing aku tentang investasi keuangan untuk pemula ini dapat membantu kamu untuk mulai berinvestasi ya. Yuk sharing juga cerita investasi keuanganmu di kolom komentar. Siapa tahu bisa mendukung masyarakat Indonesia untuk mulai berinvestasi juga. Oke, di video selanjutnya aku akan membahas dan sharing tentang bagaimana cara memilih manajer investasi reksadana. Aku doain semoga semua yang ada di sini dapat sehat, sukses, dan bahagia. Terima kasih dan sampai jumpa.